Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back to my class. Selamat datang kembali di kelasnya Miss Nono. Before we start our class today, I would like to be asking to you, how are you guys? Apa kabar anak-anak? Semua sehat? Okay. I'm going to be teaching you a material now. Miss Nung bakal menjelaskan satu buah materi untuk yang sekarang. Let's check this out. Nah, kita akan memasuki sebuah materi baru, materi yang sebenarnya sudah kalian pernah kerjakan tugasnya. We're going to be talking about recount text. Kali ini kita akan belajar tentang text recount. Text recount itu apa sih sebenarnya? Nah, kalian kan mestinya familiar kan dengan teks ini. Nah, Miss Nunung hanya akan mereview sebentar dan menguatkan pemahaman kalian tentang apa sih text recount itu. Gitu. Text recount text is a text that tells you a series of event. Keywordnya di sini tells you a series of event in which they occurred, yang sebagaimana mereka itu terjadi. Nah, di bawahnya sudah Miss kasih penjelasan bahwa teks recount adalah sebuah teks yang menceritakan satu buah peristiwa yang mana kita tahu urut-urutannya. Peristiwa itu habis ini apa, habis ini apa. Nah, kalian tahu urut-urutannya. Nah, itulah yang namanya teks recount. Di sini Miss Nung sudah kasih beberapa gambar. Yang pertama ada The Battle of Surabaya, yang mana teksnya sudah pernah kalian baca, kalian pelajari sendiri di rumah, dan sudah pernah kalian kerjakan latihan-latihan soalnya. Dan di bawahnya ini adalah sebuah gambar, mungkin anak-anak yang sedang bermain. Di sini mereka mainnya itu berkelompok. Kenapa Miss Nung kasih contoh ini? Karena kita akan belajar tentang beberapa tipe text recount. Nah, text recount itu nggak hanya ada satu macam ya. Kalau di SMP mungkin kita hanya belajar text recount itu hanya ada satu macam, yaitu mungkin tentang sesuatu yang membuat kalian terkesan, yang apa ya, kayak diary gitu. Sesuatu yang membuat kalian terkesan, sesuatu yang membuat kalian nggak lupa sama peristiwa itu. Nah, itu masuknya di diaries. Oke, diaries adalah bagian dari text recount. Terus yang kedua kita akan mengenali sebuah teks yang mana itu sebenarnya bagian dari teks recount. Teks apakah itu? Teks itu adalah letters or postcard. Mungkin kartu ucapan ya, kartu ucapan untuk seseorang yang apa ya, kayak sebuah surat gitu loh. Kalau letters itu sendiri surat ya. Kalau postcard itu ada dua arti. Yang pertama itu ada kartu ucapan, dan yang kedua itu ada sebuah rentetan peristiwa juga yang dikirimkan ke seseorang gitu. Nah, untuk yang selanjutnya nih, ini mesti kalian juga sudah pernah mendengar ya. Sekarang kan YouTubers, vloggers itu pada bikin journals. Journals ini sifatnya adalah mereka berusaha untuk menceritakan satu buah pengalaman tentang satu hal yang mereka lakukan saat itu gitu. Jurnal, misal ada seorang YouTuber yang mengatakan bahwa ini adalah jurnalku tentang aku sedang holiday di Lombok misalnya. Nah, itu masuknya di recount text. Kalau misalkan video yang dibuat oleh seorang YouTuber itu dituliskan dalam sebuah teks begitu. Terus yang selanjutnya ada biografis. Biografis yang sudah kalian pelajari adalah tentang biografisnya B.J. Habibie. Di situ kalian mendapati, mungkin awalnya kayak berasa aneh ya, recount text kok ada biografisnya. Iya, kalau di SMP mungkin kalian cuma kenalnya yaitu tadi diary, sesuatu yang mungkin nggak bisa dilupakan, sesuatu yang bisa bikin kalian terkesima, menyenangkan, hal kayak gitu. Nah, kalau sekarang ini ada tambahannya anak-anak, biografis itu adalah bagian dari recount text.
recount text tentang biografis itu bukan menceritakan bagaimana si dia ini secara spesifik, secara apa ya, misal cerita tentang B.J. Habibie, dia nggak bakalan cerita tentang fisiknya, nggak bakalan cerita tentang bagaimana dia hubungannya dengan keluarganya, tapi dia bakalan teks ini kalau ngomongin tentang B.J. Habibie, dia bakal ngomongin tentang apa sih jasanya, bagaimana sih dulu dia kuliahnya, yang secara apa ya, kayak secara umum tok gitu. Rentetan peristiwa yang dialami oleh B.J. Habibie ini kalau kita ceritakan, maka teks ini akan kita namai sebuah recount text. Begitu. Terus untuk yang selanjutnya nih, ada kalian mesti kan pernah baca sebuah history. History itu adalah sesuatu yang bersifat sejarah, sesuatu yang bersifat menceritakan sesuatu sejarah ya. Kalau sudah ngomongin tentang teks, kita mesti ngomongin juga tentang seperti apa sih struktur teks itu, gitu kan. Nah, untuk teks recount ini ada beberapa ya. Dalam sebuah teks itu mesti ada sebuah perkenalan. Nah, perkenalan dalam teks recount itu dinamakan sebuah orientation. Kalau kalian masuk SMK, kemarin kan ada masa orientasi siswa, itu masa perkenalan, masa pengenalan siswa. Sama dengan orientation yang di sini, yang dimaksudkan adalah part of introducing an event, bagian yang mana menjelaskan sebuah peristiwa. Mungkin teks ini, mungkin bagian ini ada dalam paragraf pertama gitu ya, menceritakan siapa, bagaimana, di mana, dan kapan gitu. Terus untuk yang selanjutnya nih, teks ini ada teks ini memuat beberapa urutan ya, urutan peristiwa, urutan suatu cerita itu terjadi. Nah, kalau kita sudah paham konsepnya, maka di dalam teks recount kita kenal dengan istilah series of event, urut-urutan suatu peristiwa. Nah, begitu. Dan yang selanjutnya nih, dalam sebuah teks itu kan ada pembukaan dan penutup. Kalau kita ngomongin tentang pembukaan, mesti kita kenalnya dengan orientation. Tapi kalau untuk teks-teks tertentu, kalau penutup itu tidak ada penutup yang di situ saklek kayak menyimpulkan gitu, enggak. Nah, teks recount ini adalah satu teks recount ini mungkin seperti yang Miss Nung maksudkan tadi, tidak ada penutup yang mana dia menyimpulkan suatu urutan peristiwa itu, tapi teks recount ini closingnya itu berupa stating personal comments about the event, kayak pernyataan personal tentang sebuah peristiwa itu terjadi, begitu. Oke, itu tadi ya penjelasan dari Miss Nunung. Kalau misalkan belum jelas atau bahasanya Miss Nunung terlalu belibet, terlalu kurang dipahami, silahkan WA Miss Nunung. Boleh kalian bertanya sampai sejelas mungkin boleh. Kalau mungkin ada yang mau disampaikan lewat komen di video ini juga boleh. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.